Oke. Hai Smart Students, ketemu lagi dengan Miss Agnes dalam pelajaran Sains kelas 4 dengan materi kita energi gerak. Sebelum kita mulai, Miss mau bertanya, apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Bentuk-bentuk energi itu banyak ya, di antaranya ada energi panas, ada energi otot, ada energi listrik, dan ada energi gerak atau kinetik. Yang akan kita bahas di sini adalah energi gerak. Apa itu energi gerak? Energi gerak adalah energi akibat benda yang bergerak. Perhatikan contoh-contohnya. Push, pull, rolling, spinning, bouncing, flowing, falling. Simak dengan baik ya, akan kita bahas satu demi satu. Push atau dorongan adalah gaya yang diberikan sehingga benda mengalami perubahan posisi yang semakin menjauh dari kita. Pull atau tarikan adalah gaya yang diberikan sehingga benda mengalami perubahan posisi yang semakin mendekat ke kita. Sebelum kita lanjutkan, buka dulu buku sains kamu, halaman 33. Write down if each picture shows a push or a pull. Maksudnya di sini kita menuliskan pada masing-masing gambar yang mana yang menunjukkan push, dorongan, atau pull, tarikan. Silakan ambil pensil kamu dan langsung jawab di buku sains kamu. Perhatikan gambar yang bagian A. Di sini jawabannya adalah push. Yang bagian B, push. Yang bagian C, pull. Rolling atau bergulir. Ketika suatu benda berputar berulang-ulang, bergerak, dan berpindah tempat. Spinning atau berputar. Keadaan ketika suatu benda berputar dan tidak bergerak ke arah manapun. Flowing atau mengalir. Ketika suatu benda bergerak dengan cepat, yakni pada air yang mengalir. Falling atau jatuh. Bergerak dan berpindah ke bawah. Bouncing atau memantul. Ketika suatu benda jika dilemparkan akan berubah arahnya dari semula atau berlawanan arah dari posisi semula. Udara sebagai energi gerak. Kita dapat membuat udara bergerak dengan cara meniup atau blowing. Saat kamu meniup, maka kamu mendorong udara keluar dari mulut kamu. Udara ini mendorong benda.
Perhatikan gambar tersebut. Anak itu meniupkan udara melalui sedotan. Dia mendorong udara sehingga udara mendorong bola bergerak. Dengan meniup atau blowing, kita juga dapat membuatnya berpindah ke sisi lainnya atau change direction dengan mengubah cara meniupnya. Sekarang kita masuk sumber energi. Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber energi terbarukan atau renewable. Adalah sumber energi yang dapat diperbarui sehingga tidak akan habis dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Kelebihan dari sumber energi ini adalah tidak mencemari lingkungan, seperti matahari, tenaga surya atau matahari, tenaga air, angin, energi panas bumi, dan energi biomasa. Energi panas bumi itu apa sih? Energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Sedangkan energi biomasa itu adalah energi yang berasal dari tanaman, pepohonan, rumput, limbah pertanian, maupun kotoran ternak. Dua, sumber energi tak terbarukan atau non-renewable adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui sehingga ketersediaannya di alam terbatas. Bahan bakar fosil atau fossil fuels adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nuklir, gas alam, batu bara, minyak, proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama, sampai jutaan tahun. Sekarang buka buku sains halaman 36. Perhatikan soalnya. Boleh buka buku kamu, ambil pensil, silakan langsung ditulis pada buku kamu. Pada soal ini ya, kita diminta untuk mencocokkan sumber energi pada kotak yang telah tersedia pada masing-masing gambar. Ya, coba perhatikan yang E. Gambar ini sumber energinya apa? Ya, sumber energinya adalah wind energy. B, sumber energinya solar energy. C, falling water. D, petrol. Kemudian pada masing-masing gambar tuliskan R untuk renewable and N for non-renewable. A, ya tuliskan R di sana ya pada kotak yang tersedia. B, R, yang bagian C, R, D, N. Nah, bagaimana cara kita menghemat energi? Antara lain caranya yaitu gunakanlah pendingin ruangan atau AC pada saat cuaca panas. Manfaatkanlah pencahayaan yang alami. Mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari.
Menggunakan fasilitas transportasi umum, menggunakan air secukupnya, mematikan lampu saat sudah tidak dipakai. Sampai di sini dulu ya materi kita hari ini, dan akan disambung pada materi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye. Oke, dari video pembelajaran tadi ada yang mau ditanya? Ada yang tidak mengerti? Ada? Semuanya cukup jelas? Cukup jelas? Jelas ya? Oke. Jika cukup jelas, saya akan lanjutkan materi kita. Nah, kita akan masuk ke bagian perubahan energi. Sebelum kita masuk ke bagian ini, saya akan mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah belajar tentang jenis-jenis energi berdasarkan sumbernya, yaitu ada energi listrik, energi panas, energi bumi, energi kimia, dan energi cahaya. Semua masih ingat? Petrol itu bahan bakar. Bensin. Nggak ada suara? Semuanya kedengaran suara, Sir? Kedengaran tidak suara, Sir? Kedengaran ya? Oke. Nah, kita sudah belajar jenis-jenis energi, ya kan, di pertemuan sebelumnya. Nah, dari jenis-jenis energi itu, kita kadang tidak pasti memiliki energi yang kita butuhkan itu, ya kan? Contohnya apa? Ketika kita ingin menyetrika, nah kita membutuhkan panas dari setrika. Nah, caranya kita bisa dapatkan panas dari setrika itu bagaimana? Kita butuh listrik, ya kan? Berarti kita pakai energi listrik untuk kita ubah nanti. Nah, cara kerja, nah seperti itulah yang dimaksud dengan perubahan energi. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Perubahan energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lainnya. Jadi, seperti contoh yang tadi, ketika kita punya energi listrik, kita bisa ubah ke energi lain, misalnya energi panas, energi gerak, dan sebagainya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini. Tadi yang contoh yang setrika. Nah, pada setrika, kita membutuhkan energi listrik kan? Energi listrik itu akan kita ubah menjadi energi panas yang kemudian bisa kita pakai untuk menyetrika pakaian. Nah, ini yang disebut perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Contoh lainnya apa? Nah, contoh lainnya ada pada alat musik. Misalnya pada alat musik gitar. Nah, gerakan tangan yang memetik senar-senar gitar itu, berarti itu kan energi gerak, ya kan? Energi gerak itu akan berubah menjadi energi bunyi, ya kan? Ketika kita memetik senar, maka akan terdengar bunyi nada-nada dari gitarnya, ya kan? Berarti itu adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, selanjutnya ada contoh apa lagi? Nah, ada contoh senter. Nah, semuanya pasti tahu kan senter. Nah, senter itu kita gunakan untuk menerangi di dalam kegelapan, ya kan? Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, di dalam senter itu ada namanya baterai. Baterai ini adalah yang memiliki sumber energinya, sehingga pada senter ini bisa mengeluarkan cahaya.
Nah, cahaya ini membutuhkan energi, ya kan? Nah, energinya itu dari baterai. Pada baterai ini memiliki energi apa? Ada energi kimia, ya kan? Nah, baterai ini memiliki energi kimia, kemudian diubah menjadi energi cahaya pada senter, ya kan? Berarti ini perubahan energi kimia menjadi energi cahaya. Nah, contoh selanjutnya, makanan. Nah, makanan ini juga termasuk perubahan energi. Kenapa? Karena setiap makanan yang masuk ke tubuh kita itu akan berubah menjadi energi sehingga kita dapat memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya kita bisa bermain, kita bisa berlari, ya kan? Nah, semua energi itu berasal dari makanan yang kita makan atau kita konsumsi. Nah, makanan ini itu sudah kedengaran? Kalau tidak kedengaran mungkin karena signalnya yang kurang bagus. Atau bisa coba besarkan lagi suaranya. Oke. Nah, saya akan lanjut. Jadi makanan ini yang kita konsumsi itu adalah energi kimia karena di dalam makanan banyak sekali zat-zat kimia yang tidak kita ketahui kan, yang yang akan diubah menjadi energi untuk tubuh kita, yaitu energi gerak, sehingga kita bisa bergerak dan melakukan aktivitas. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan energi. Nah, masih banyak lagi perubahan energi yang lain. Ya, masih banyak contohnya. Nanti kalian bisa coba cari sendiri yang ada di sekitar kalian. Pasti banyak ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke buku holder kalian. Coba buka buku holder halaman 38. Sudah buka bukunya? Sudah dibuka? Buka buku holder halaman 38. Oke. Nah, kita akan kerjakan satu persatu ya. Nah, pertama, ada yang harus kalian ganti di bagian jawaban yang sebelah kiri ini. Nah, pada jawaban kedua ini, clean, kalian hapus, gantikan heavy. Tuliskan di samping saja ya. Tulis heavy. Kemudian yang electrical bisa kalian hapus, gantikan renewable. Oke. Nah, saya akan kasihkan arti dari jawaban ini yang di samping. Jika kalian tidak mengerti, kalian bisa tuliskan artinya di atasnya ataupun di sampingnya. Nah, dimulai dari yang pertama, chemical. Chemical ini kimia. Ya, chemical artinya kimia. Heavy ini artinya berat. Berat ya. Diperhatikan dulu ya. Jika tidak ada yang terlalu penting, jangan dibicarakan dulu. Ya. Oke. Nah, yang ketiga ini renewable berarti terbarukan. Artinya terbarukan atau dapat diperbarui. Nah, electricity ini listrik. Ya. Electricity ini listrik. Environment itu artinya lingkungan. Ya. Environment itu artinya
Environment itu artinya lingkungan. Falling ini artinya jatuh. Ya. Kemudian heat ini artinya panas. Kinetic itu kinetik atau energi gerak, ya kan? Move ini artinya bergerak. Non-renewable artinya tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan. Tidak dapat diperbarui. Potensial ini artinya potensial atau energi diam, ya. Potensial itu energi diam atau energi potensial. Tuliskan dulu artinya, nanti jawabannya tuliskan ketika kita bahas, ya. Spinning artinya berputar. Oke. Nah, sekarang sudah ada arti dari pilihan jawaban di samping ini, ya kan? Nah, kita akan bahas dari nomor 1. Nah, pada nomor 1, objects need forces like pushes and pulls to. Objek atau benda membutuhkan gaya seperti dorongan dan tarikan untuk. Jadi dorongan dan tarikan itu untuk apa? To move, ya, untuk bergerak. Ya, benar ya jawabannya ya. Nah, isikan di buku kalian jawabannya move. Nah, lanjut nomor 2. Objects move in different ways. Tops move by. Nah, benda bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Nah, tops ini adalah gasing. Jadi, gasing bergerak dengan cara, bagaimana cara gasing bergerak? Spinning. Spinning N-nya ada 2 ya, spinning. Oke. Nah, spinning itu berputar ya kan? Gasing itu bergerak dengan cara berputar, spinning. Nah, kemudian coconuts. Nah, kelapa ini titik-titik dari pohon. Nah, kelapa berarti cara bergeraknya seperti apa? Ketika sudah matang, dia akan jatuh. Berarti coconuts falling from trees. Berarti kelapa jatuh dari pohon, ya kan? Nah, sekarang lanjut nomor 3. We get titik-titik from burning coal at our plants. Kita mendapatkan titik-titik dari pembakaran batu bara di pembangkit listrik. Jadi kita mendapatkan apa? Listrik kan? Berarti electricity. Masukkan electricity ya. Nah, nomor 4, the sun gives us blank energy and light energy. Berarti matahari memberikan kita energi apa dan energi cahaya. Ya, energi panas ya. Matahari memberikan energi panas dan energi cahaya. Berarti heat energy. Selanjutnya, an object at rest has blank energy. Tidak dikumpul ya, tapi diperhatikan dulu. Dan jawabannya diisi. Supaya kalian bisa belajar ya. Nah, nomor 5, suatu benda yang dalam keadaan diam memiliki energi apa? Potensial ya. Energi potensial itu adalah energi ketika benda lagi diam. Nah, ketika benda bergerak itu memiliki energi. Nomor 6, ketika benda bergerak memiliki energi kinetik ya. Nah, energi kinetik itu disebut juga dengan energi gerak ya. Karena dia timbul ketika suatu benda bergerak. Nah, nomor 7, kompor gas mengubah titik-titik energi yang tersedia di dalam ke dalam bentuk. Kompor gas mengubah energi titik-titik yang terdapat dalam tabung gas menjadi energi panas untuk kita masak. Berarti energi apa yang ada dalam gas?
energi kimia ya, chemical. Nah, nomor 8, titik-titik object has greater potential energy than a lighter one. Nah, titik-titik benda memiliki energi potensial yang lebih besar dari yang lebih ringan. Pastinya yang berat kan? Benda yang lebih berat memiliki energi yang lebih besar. Nah, nomor 9, air pollution, berarti polusi udara yang disebabkan dari pembakaran bahan bakar merupakan polusi udara yang disebabkan dari pembakaran bahan bakar dari pembakaran batu bara dan minyak. Nah, mereka ini adalah contoh energi yang non-renewable ya, energi yang tidak terbarukan. Nah, wind, water, and solar energy are blank energy sources. Nah, angin, air, dan matahari adalah energi yang terbarukan ya, berarti renewable. Nah, nomor 11, renewable energy sources are better for blank. Nah, sumber energi terbarukan lebih baik untuk lingkungan ya, karena mereka tidak mencemari lingkungan. Berarti jawabannya environment. Oke. Kita lanjut ke halaman 39, practice activity. Nomor 1, to save energy we should keep curtains. Untuk menghemat energi, kita harus membiarkan gorden atau tirai titik-titik ketika siang hari saat matahari atau cahaya dan angin dapat masuk. Kita harus membiarkan gorden atau tirai terbuka ya. Makanya kita bisa menghemat energi cahaya dan energi angin ya kan. Nomor 2. Non-renewable energy often pollutes the environment. Nah, energi yang tidak dapat terbarukan biasanya mencemari lingkungan, ya kan? Nah, tetapi energi terbarukan biasanya adalah clean energy atau energi yang bersih. Jadi dia tidak mencemari lingkungan, ya. Nah, nomor 3, the energy stored in fruits and vegetables is. Nah, energi yang tersedia di dalam buah-buahan dan makanan adalah energi. Nah, tadi sudah saya bahas kan, yang ada di dalam makanan itu energi, ya kan? Itu energi kimia. Tetapi ketika dia tidak bergerak, berarti dia energi potensial, ya kan? Oke, lanjut. Nah, perhatikan gambar A. Nah, gambar A ini ada baterai, ya kan? Gambar A ada baterai. Baterai ini memiliki energi apa? Merupakan sumber energi kimia atau chemical energy, ya kan? Nah, tuliskan chemical energy. Nah, pada bagian B, gambar B, nah, ketika kita memindahkan ban, kita akan menggelindingkan atau menggulirkan bannya itu untuk memudahkan kita memindahkan, ya kan? Nah, itu disebut apa? Disebut roll. Ya, isikan roll. Pada gambar C, lihat. Nah, ini ada gasing. Nah, cara gasing bergerak itu seperti apa tadi? Berputar ya. Berarti jawabannya itu spin. Masukkan spin. Nah, untuk yang D, nah, ada seorang anak memainkan piano. Nah, ini adalah contoh energi bunyi, betul ya. Semuanya sudah bisa menjawab. Energi bunyi, sound energy. Nah, gambar yang terakhir. Ada koki atau chef yang sedang memasak. Ini berarti energi apa?
Berarti ini adalah memanfaatkan energi panas atau heat energy. Iya. Oke. Sudah benar ya. Oke. Oke, pembelajaran kita sampai di sini hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Tidak ada ya? Oke, bagus. Jadi untuk tugasnya itu tidak perlu dikumpulkan, tetapi jangan lupa kalian catat ya. Karena sebentar lagi kita akan ujian ya kan? Jadi kalian harus siap-siap untuk belajar. Jadi pastikan semua tugasnya itu sudah dikerjakan dan jawaban-jawaban sudah diperiksa ya. Supaya kalian dapat belajar untuk persiapan ujian nanti. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan akhiri meeting kita hari ini. Oke, bye-bye.